Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bertemu lagi dengan Pak Bowo pada pertemuan yang ketiga kali ini. Kalau yang minggu pertama kita pengenalan, kemudian minggu yang kedua terkait dengan pembentukan BPUPKI. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana isi sidang BPUPKI yang pertama. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah 1. Kalian dapat mendeskripsikan atau membandingkan isi pendapat dari para tokoh-tokoh bangsa yang ikut dalam sidang BPUPKI yang pertama. Utamanya yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Supomo, dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Sebelum kita membahas terkait dengan itu, Pak Bowo ingin review sejenak terkait dengan materi yang kemarin terkait dengan pembentukan BPUPKI. Ingat ya, ada beberapa tanggal yang mesti kalian pahami. Yang pertama, kalau ditanyakan kapan Jepang itu mengumumkan akan membentuk sebuah badan yang namanya BPUPKI, baru akan mengumumkan akan membentuk berarti tanggal 1 Maret 1945. Tapi kalau ditanyakan BPUPKI itu resmi dibentuk tanggal berapa? BPUPKI resmi dibentuk tanggal 29 April 1945. Jangan sampai terbalik-balik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kalau minggu kemarin kita membahas terkait dengan pembentukan BPUPKI, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas ngapain aja sih BPUPKI itu tugasnya. Itu akan terlihat dalam sidang BPUPKI yang pertama. Lokasi sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan di Gedung Chuo-Sangin. Chuo-Sangin itu pada zaman Jepang itu fungsinya hampir sama seperti DPR zaman sekarang. Gedung Chuo-Sangin tersebut sekarang sudah diubah menjadi Gedung Pancasila yang terletak di Jalan Bejambon nomor 6 Jakarta. Ini gedungnya. Gedung ini merupakan gedung ikonik ketika kita memperingati hari lahir Pancasila. Satu hari sebelum sidang dimulai, tepat tanggal 28 Mei 1945, para anggota itu dilantik secara resmi agar bisa menjadi anggota BPUPKI secara resmi sebelum sidang dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, ini adalah foto prosesi pelantikan dari anggota BPUPKI. Pesan dari Ketua BPUPKI, Rajiman Widyodiningrat, sebelum sidang dimulai mengungkapkan bahwa sidang BPUPKI pertama kali ini adalah untuk membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Indonesia mau dibangun atas dasar apa? Itulah bahasan sidang pertama BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada hari pertama, tanggal 29 Mei 1945. Nah, pada hari itu, yang berkesempatan berpidato adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia. Yang secara lisan, yang tersirat dalam pidatonya, ada 5 butir usulan dari Muhammad Yamin. Ada peri kebangsaan, nomor 2 peri kemanusiaan, nomor 3 peri ketuhanan, nomor 4 peri kerakyatan, dan nomor 5 kesejahteraan rakyat. Akan lebih mudah jika kita membuat jembatan keledainya dengan singkatan Bang Mantu Rakyat Sejahtera. Bang peri kebangsaan, Man peri kemanusiaan, Tu peri ketuhanan, Rakyat peri kerakyatan, sejahtera berarti kesejahteraan rakyat. Nah, ini foto dari Muhammad Yamin. Ternyata selain secara tertulis, Muhammad Yamin juga mengemukakan secara tertulis. Selain secara lisan, Muhammad Yamin juga mengemukakan secara tertulis. Ada 5
butir usulan dari Muhammad Yamin yang secara tertulis. Jika kita lihat, mirip sekali dengan rumusan Pancasila yang sekarang. Ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kebangsaan persatuan Indonesia, ada yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian nomor 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mirip sekali, hanya nomor 2 dan 3 yang sedikit berbeda. Satu hari setelahnya, tepat tanggal 30 Mei 1945, ini belum banyak dibahas, bahwa tanggal 30 Mei 1945 itu berbeda dengan hari sebelumnya. Tanggal 30 Mei 1945 itu hanya berisi saran-saran dari para tokoh negara terkait dengan pandangan dasar negara. Perlu digarisbawahi, hanya berisi saran-saran. Berarti tidak ada tokoh yang mengemukakan secara gamblang terkait dengan usulan dasar negaranya. Hanya berisi saran-saran. Salah satunya adalah Muhammad Hatta. Nah, ini fotonya Muhammad Hatta. Kemudian satu hari setelahnya, hari yang ketiga, tanggal 30 Mei 1945, yang berkesempatan mengemukakan terkait dengan usulan dasar negaranya adalah Supomo. Supomo juga mengusulkan terkait dengan dasar negara yang terdiri atas 5 butir. Yang pertama ada persatuan, ada kekeluargaan, ada keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kita bisa buat jembatan keledai lagi dengan satu keluarga Bang Musdilan. Satu itu persatuan, keluarga itu kekeluargaan, bang itu keseimbangan lahir dan batin, mus itu musyawarah, dilan itu berarti keadilan. Nah, itu adalah foto dari Supomo. Satu hari setelahnya, tepat tanggal 1 Juni 1945 atau hari terakhir, kebagian Insinyur Soekarno yang mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip, yang rumusannya adalah sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini foto dari Soekarno. Usulan dari Soekarno tersebut atas usul seorang ahli bahasa diberi nama dengan Pancasila, yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Panca itu 5, sila itu dasar. Sebelum diberi nama Pancasila, tercetus ingin memberi nama Pancadharma, yang berarti Panca itu 5, Dharma itu janji atau kewajiban, tapi dianggap tidak cocok. Yang paling cocok adalah Pancasila. Nah, makanya pada tanggal 1 Juni 1945 itu diperingati sebagai hari lahirnya istilah Pancasila pertama kali yang diungkapkan oleh Soekarno, baru istilah, walaupun nanti butir-butirnya baru resminya tanggal 18 Agustus 1945. Itulah dasar mengapa tanggal 1 Juni setiap tanggal 1 Juni itu kita memperingati yang namanya hari lahir Pancasila. Oke, ada sedikit penugasan dari Pak Bowo, cukup mudah. Kalian harus membuat yang namanya time maps. Time itu waktu, maps itu peta, berarti alur waktu dari sidang BPUKI yang pertama. Kalian cukup kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Hias semenarik mungkin, tidak harus seperti ini kotak-kotak. Kalian boleh membuat bulat-bulat atau bintang-bintang atau apa, yang terpenting sebagus mungkin. Kemudian istilah titik-titik yang ada di layar ini. Semisal sidang BPU yang pertama, gedung dilaksanakan di mana, berlangsung pada kapan, hari pertama tanggal berapa, uraian kegiatannya apa, hari kedua, hari ketiga sampai hari keempat. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing, gambar sekreatif kalian mungkin, kemudian difoto dan diserahkan ke Pak Bowo via Google Classroom. Kalau ada materi yang belum jelas atau penugasan yang belum jelas, jangan malu-malu untuk bertanya di grup WA, atau boleh personal chat WA, nggak apa-apa, karena kita sudah ada grup WA. Maksimalkan itu. Yang terakhir, kita bersama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir
Kita bisa berkumpul di kelas, kita bermain bersama, kita bermain games bersama, games PPKN tentunya. Kita akan mempelajari PPKN dengan have fun. Kita doakan bersama-sama. Mungkin sekian yang dapat Pak Boy sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau Pak Boy bilang kita ini jargon PPKN khas ya. Kalau Pak Boy bilang salam kita, kalian jawab dengan semangat, salam Pancasila. Coba kita bersama-sama. Salam kita, salam Pancasila. Sekali lagi, salam kita, salam Pancasila. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.